Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan siang belum? Belum. Oke. Untuk itu duduk yang baik dan jangan ganggu teman ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Karo. Ningsi, duduk sudah ya. Teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan batin untuk menghadapi anggaran doa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Karo sudah memimpin kita dalam doa. Karo duduk sudah, jangan berganggu dengan Nani lagi. Baik anak-anak, sebelum itu kita akan mengecek kehadiran. Nani, hadir Ibu. Yevi, Apa Ibu? Dini, Ada Ibu. Vivi. Baik, semuanya hadir. Bagus ya anak-anak, berarti kalian sangat antusias untuk bersekolah. Anak-anak, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih tentang tumbuhan. Tentang tumbuhan. Baik, berarti kalian masih ada kemauan untuk belajar materi minggu lalu ya. Maaf ya anak-anak, media ini harus. Iya Ibu, tidak apa Ibu. Ibu hati-hati ya Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup Makhluk hidup. makhluk hidup. Daur hidup makhluk hidup. Sebelumnya anak-anak pernah melihat kepompong di daun pisang atau di pohon. Kira-kira kepompong itu nanti berkembang jadi apa? Oke, kalau pada saat kecil kita menjadi bayi, terus tidak lama kita akan menjadi Balita, anak-anak. ya, itu termasuk dalam daur hidup makhluk hidup. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian daur hidup makhluk hidup. Nek, Ibu ada slogan. Oke, mari ya. Ya, hal yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian daur hidup makhluk hidup. Daur hidup makhluk hidup yaitu suatu proses perubahan yang dilewati oleh sebuah organisme. Proses ini biasanya ditandai dengan proses beranak atau menetas, selanjutnya tahap dewasa hingga menghasilkan keturunan dan berakhir penuaan dini dan mati. Selain itu, proses ini mencakup perkembangan fisik dan juga perkembangan hormon-hormon dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan daur hidup makhluk hidup. Tahapan awal ini mulai dari telur atau biji yang dibuahi dari pembelahan sel. Misalnya, pada tahapan awal ini adanya persilangan antara sebuah tumbuhan ya, anak-anak pada tahapan awal ini mulai dari telur atau biji yang dibuahi dari pembelahan sel. Contohnya pada tumbuhan yaitu kepala putih jatuh pada benang
jantan dan juga hewan betina sehingga menghasilkan embrio di dalam tubuh hewan betina. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan. Tahapan perkembangan ini biasanya ditandai dengan perubahan fisik ataupun perubahan hormon-hormon di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Contohnya, kalau pada tumbuhan, maka tahapan perkembangan ini dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah. Selanjutnya kalau pada manusia, maka dia akan melewati tahapan perkembangan yaitu balita, remaja, dewasa, dan juga lansia. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan dewasa. Yaitu tahapan dewasa. Pada tahapan ini organisme mencapai tahapan reproduksi, menghasilkan keturunan, di mana kalau pada tumbuhan itu sudah memiliki benang sari yang mantap sehingga dia bisa memproduksi sebuah individu baru. Kalau pada manusia, tahapan dewasa ini sudah bisa dilihat dengan adanya perubahan-perubahan pada wanita maupun pria. Contohnya mungkin pria sudah menghasilkan sel sperma dan juga wanita sudah memproduksi sel telur. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan reproduksi. Pada tahapan reproduksi ini, makhluk hidup sudah mulai memproduksi selanjutnya yaitu tahapan reproduksi, di mana organ reproduksi sudah mulai baik secara seksual maupun aseksual. Baik, kita akan masuk pada jenis-jenis daur hidup makhluk hidup. Iya. Jenis-jenis daur hidup makhluk hidup. Jenis yang pertama yaitu makhluk hidup yang berkembang menggunakan metamorfosis. Metamorfosis ini juga dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melewati 4 tahapan, yaitu yang pertama telur, apalagi anak-anak? Larva, selanjutnya apalagi? Pupa dan juga imong atau dewasa. Ya, anak-anak, ini adalah urutan metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, larva, pupa, among atau dewasa. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Ya, selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, terdiri dari telur, nimfa atau dewasa.
Ini biasa terjadi pada belalang. Sedangkan metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi pada nyamuk, kupu-kupu, dan juga katak. Berudu. Yang kedua adalah makhluk hidup yang berkembang biak tanpa menggunakan metamorfosis. Misalnya sapi, ayam, baik. Ya anak-anak, itulah beberapa bagian yang perlu kalian perhatikan dalam pembelajaran daur hidup makhluk hidup. Di sini ibu punya media yang dimana adalah salah satu proses metamorfosis sempurna. Media ini adalah contoh metamorfosis katak. Metamorfosis katak ini dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu yang biasanya kalian lihat seperti ikan kecil namun dia berwarna hitam. Pernah lihat anak-anak? Pernah ya? Baik. Selanjutnya dia akan berubah lagi menjadi berudu berkaki 2. Selanjutnya berudu berkaki 4, katak muda, dan katak dewasa. Katak dewasa ini dia akan mencari pasangannya sehingga mereka melakukan persilangan untuk menghasilkan telur. Ini adalah salah satu contoh metamorfosis sempurna. Bisa paham anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih kalian masih fokus dengan pembelajaran yang Ibu berikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas dalam kelompok. Untuk itu Ibu harap kalian membentuk 2 kelompok. Ayo bergerak anak-anak. Baik, di situ kalian mengerjakan jenis-jenis metamorfosis dan juga kategori-kategori. Tolong perhatikan ya pada tabel tersebut. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan kalian kerjakan. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju presentasikan hasil kerja kalian. Menu. Ayo kelompok 1. Yuk, nanti silakan. Hewan katak dapat metamorfosis dari telur berudu, kemudian menghasilkan 2 kaki, kemudian berubah kaki, terus katak muda, katak dewasa. Jenis metamorfosisnya metamorfosis sempurna. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Yanti. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran Ibu hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Kira-kira dalam penyampaian materi ini ada yang sulit untuk dipahami? Mudah, Ibu. Mudah. Baik, sebelum kita pulang, Ibu sudah mengirimkan kuis di grup kelas ya.
Tolong sampai rumah kerjakan kuis tersebut untuk ibu input nilai kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu meminta salah satu siswa untuk mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Oke, mari. Saya Ibu. Oke, Yanti, silakan. Jadi kesimpulannya daur hidup makhluk hidup itu adalah tahapan-tahapan makhluk hidup berkembang, mulai dari yang paling kecil itu ada, kalau dalam ada dua jenis daur hidup, itu ada perkembangan menggunakan metamorfosis. Nah itu ada dua, yaitu tidak sempurna dan sempurna. Kalau sempurna itu contohnya hewan kapat dan kupu-kupu. Kalau yang tidak sempurna itu contohnya sapi, ayam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yanti. Ya, Rian, silakan masuk. Baik anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu daur hidup makhluk hidup adalah suatu proses di mana yang memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh suatu organisme. Tahapan ini dimulai dari tahapan awal, tahapan perkembangan, tahapan dewasa, dan tahapan reproduksi. Selain itu, pada daur hidup makhluk hidup ada jenis-jenis perkembangan yang dimana ada makhluk hidup yang berkembang menggunakan metamorfosis dan juga tidak menggunakan metamorfosis. Di situ juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan makhluk hidup. Contohnya faktor internal itu mungkin genetik yang dibawa oleh makhluk hidup tersebut. Selain itu hormon-hormon yang membantu proses perkembangan makhluk hidup. Ada juga faktor eksternal, misalnya kondisi lingkungan yang mendukung agar perkembangan makhluk hidup itu berjalan dengan baik. Untuk itu, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian belajar materi yang hari ini kita belajar agar minggu depan kalau ibu tanya kalian bisa menjawab. Mengerti ya anak-anak? Baik, sebelum kita pulang, ibu akan membagikan kalian soal evaluasi agar kalian mengerjakan. Dan minggu depan tolong dikumpulkan ya. Ya, Bu. Oke. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa belajar dan berdoa selalu. Shalom. Shalom. Mingsi tolong memimpin kita doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih nih Mingsi. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Ya, Bu.